Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum kita hari ini adalah mengenai food canning, ya, pengalengan. Jadi canning ini bukan berarti kaleng, ini mengacu pada prosesnya. Ya, walaupun nanti wadahnya bukan kaleng, karena bisa saja jar itu dari gelas atau dari aluminium foil bisa saja, tetapi tetap disebut canning proses karena ini mengacu pada proses. Ya. Apa yang kalian harus pelajari dalam praktikum ini adalah bagaimana nanti penetrasi panas dalam proses pengalengan. Ya. Proses pengalengan dikenal juga nanti yang intinya adalah proses sterilisasi. Sterilisasi sudah dijelaskan di kelas, ada sterilisasi murni, ada sterilisasi komersial. Ya, yang kita akan pelajari adalah yang komersial. Lalu parameter-parameter penting dalam pengalengan yang berkaitan dengan panas dan waktu. Karena sudah saya jelaskan bahwa efek terhadap pemusnahan bakteri itu kombinasi dari panas dan waktu. Ya. Nanti juga harus menentukan dengan metode grafis atau perhitungan kecukupan panas dalam pengalengan kita hari ini, yaitu pengalengan nanas. Ini kalengnya disebut tin plate. Jadi ini bukan logam tunggal, ya, tetapi ini adalah tin plate yang terdiri biasanya dari 4 atau 5 lapisan yang diulang sampai jadi 9 karena di tengahnya 1. Tujuannya apa? Supaya walaupun tipis tapi kuat dan tidak mudah berkarat. Kalau mudah berkarat akan mencemari makanan. Ini nanti ditutup. Sebelum ditutup harus dipastikan ini tidak akan diisi penuh, tetapi ada 10%, sekitar 10% headspace. Itu nanti harus dikeluarkan udaranya. Ya, headspace itu tidak boleh berisi udara, tetapi harus vakum. Bagaimana caranya? Dengan menyemburkan uap. Uap air akan mengusir udara, nanti ditutup rapat, double seal namanya, ada mesinnya, double clamp. Uap air itu nanti kalau suhunya dingin akan apa? Mengembun. Kalau mengembun berarti vakum. Itu, ya. Selain itu untuk menghindari pecahnya kaleng ketika dipanaskan, kalau ada udara di dalamnya, udara kalau dipanaskan mengembang. Kaleng bisa cembung. Kalau kaleng cembung itu tanda-tanda kegagalan proses pengalengan. Ya, bisa karena prosesnya tidak benar tadi, atau karena aktivitas mikroorganisme atau bakteri di dalamnya. Kalau ada udara, mereka nanti bisa hidup lagi kalau kebetulan belum terbunuh semua karena kita pakai kain komersil, ya. Nah, konsepnya adalah kematian bakteri oleh panas itu sifatnya logaritmik. Tahu logaritmik? Ya. Penurunannya 10 pangkat. Ya. Jadi kalau ada 1 juta dengan konsep D, masih ingat ya, decimal reduction time, 90%-nya akan mati. Dari 1 juta tinggal berapa? 100.000. Ya, 900.000 mati. Kita ulang berapa kali D-nya, itulah kecukupan panas. Karena kalau masih 10%, masih perlu dimatikan lagi, tinggal 1%, tinggal lagi nanti 0,1% dan seterusnya. Karena populasinya besar, ya. Oleh karena itu dikembangkan konsep FO. Apa itu FO? FO adalah kesetaraan panas yang diterima oleh bahan dalam proses pengalengan. FO itu standar pada suhu 121 derajat Celcius atau 250 Fahrenheit dalam baca textbook. Waktunya berbeda-beda FO ini. Nilainya berbeda-beda, ya. Nanti karena ini tergantung kepada ketahanan bakteri yang akan dimusnahkan. Bakteri itu ada termofilik, ada mesofilik, ada psikofilik, ya. Itu tingkat ketahanan mereka terhadap panas berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau tidak kita lakukan pada suhu 121, itu harus kita hitung kesetaraannya.
Logikanya kalau suhunya lebih rendah, kita akan lakukan berapa praktikum kita hari ini suhunya? 100. Ada yang tahu? Suhu retortnya berapa? 100. Berarti lebih rendah daripada 121. Waktunya akan lebih panjang atau lebih pendek? Harusnya lebih panjang. Tapi nilai F-nya harus sama. Karena F itu kombinasi antara waktu dan suhu, kecukupan panas. Jadi di sini nanti dihitung bukan FO, FT atau F 100 derajat Celcius berapa? Ya. Bagaimana waktunya nanti ini FO, nilai FO ini spesifik bakteri. Bakterinya tahan panas atau yang tidak. Ya. Dan spesifik bakteri itu, bakteri yang berbeda memang akan mencemari bahan pangan yang berbeda. Biasanya kalau buah-buahan lebih aman karena nanti bakteri yang ada di situ bakteri yang tidak terlalu berbahaya. Kalau daging, ikan itu harus mengacu kepada bakteri yang cukup kuat, botulinum, karena kalau itu sampai hidup di dalam makanan itu akan memproduksi racun. Kalau yang ini paling hanya merusakkan. Jadi bakteri itu ada dua, yang bisa memproduksi racun atau toksin melalui metabolitnya, atau yang hanya merusakkan. Kalau merusakkan, bahan menjadi rusak, tidak enak dimakan, gizinya hilang dan sebagainya. Tapi kalau memproduksi racun, mungkin bahan tidak terlihat rusak, masih bagus, penampakannya masih bagus, gizinya juga tidak seberapa banyak rusak. Tapi ketika dikonsumsi nanti orang bisa keracunan. Itu yang bahaya. Bagaimana cara menghitung kesetaraan panas atau FT? Kita akan coba pada suhu 100. Ini namanya grafik penetrasi panas. Ya, penetrasi artinya apa? Masuk ke dalam. Di mana yang diukur suhunya di sini? Ya, coldest point di dalam. Coldest point adanya di dalam. Nanti sensornya dimasukkan ke dalam. Untuk yang diukur ini akan dilubangi kalengnya, dimasukkan sensor, lalu dimonitor. Suhunya kalian catat. Nanti dibuat grafik. Ini namanya grafik penetrasi suhu. Nanti karena kita mulai pada suhu ruang katakanlah 25, nanti kalian catat suhu ruangnya berapa. Ya. Itu akan dipanaskan sampai suhunya 100. Setelah 100 ditahan. Ya, di dalam sini dikatakan ditahan 20 menit di manual panduan praktikum 20 menit. Lalu setelah itu dimatikan nanti fungsi pendinginan. Ya. Sudah saya jelaskan bahwa pendinginan harus dilakukan supaya bahan tidak overheated. Karena suhunya tercatat, kalian bisa buat grafik ini. Kecukupan panas setara dengan luasan area di bawah grafik. Ya. Nah, ini kan kalian pernah mempelajari matematika diferensial integral. Ini nggak fungsi. Karena ini tidak beraturan, tidak ada persamaan. Kalau ada persamaannya kita tinggal turunkan, ya. Tapi ini kan tidak ada persamaan matematik. Pendekatannya dalam metode grafis kita bagi menjadi batang-batangan yang luasnya, yang bentuknya apa? Persegi. Kalau bentuk persegi berarti kan bisa dihitung luasnya kan. Jadi luas kurva ini diwakili oleh batang-batang ini nanti dijumlahkan. Ya. Ini ada yang hilang, tapi ada juga yang terhitung di sini. Makanya dibuat harus memotong garis supaya fair. Ada yang hilang, ada yang bertambah. Jadi kurang lebih kotak-kotak ini kalau dijumlahkan itu sama dengan luasan. Ya. Kalau ini karena di sini flat ditahan bisa lebih besar. Tapi kalau dibagi-bagi juga sama saja. Ya. Oke. Ini jadi bisa dihitung melalui grafik ini. Kalian bisa gunakan kertas grafik atau di komputer mudah ya dengan kotak-kotak di Excel. Lalu dihitung, ada rumusnya nanti kalian bisa cari, dihitung ini luasannya ini setara dengan kalau dikembalikan ke nilai FT berapa. Ini nanti bisa tahu cukup atau tidak. Bandingkan dengan pustaka, kalau untuk nanas FT-nya berapa. Untuk buah, secara umum buah FO-nya berapa. Ya. Jadi kalau
FT ini pada suhu yang berbeda, tetapi nilainya sebenarnya sama, kecukupan panasnya sama. Ya. Ini akan mempengaruhi mutu dan kerusakan pangan dalam kaleng setelah disimpan. Jadi kalau kita tidak berhasil memusnahkan bakteri yang ada di dalam, ya, apalagi ada udara yang belum terbuang, itu nanti mereka akan berkembang biak, membusukkan. Kalau bakteri yang berbahaya memproduksi metabolit bertoksin dan merusak. Tandanya apa? Tandanya nanti ada kebocoran. Kalau kalengnya nggak bagus ada kebocoran. Kalau kalengnya bagus nanti dia akan menggumpung karena ada produksi gas. Kalau makanan kaleng sudah menggumpung, itu kita harus curiga, mungkin dalamnya sudah rusak. Ya. Jadi rusak atau tidaknya tergantung kepada panas yang kita berikan pada saat retorting, pada saat di dalam retort. Jadi retort itu bejana yang kuat bisa menahan tekanan tinggi, ya, sampai suhu 121 idealnya. Tapi karena kita pakai suhu 100, tidak perlu tekanan tinggi, karena suhu 100 bisa dicapai pada tekanan atmosfer dengan medium air. Ya, begitu kira-kira yang akan kalian lakukan. Jangan lupa nanti cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial yang akan kami buat ini adalah terkait dengan mata kuliah Teknik Pengolahan Pangan untuk mahasiswa program sarjana di Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Ini salah satu mata kuliah yang harus dipahami oleh mahasiswa sehubungan dengan pengolahan pangan yang banyak diaplikasikan di dalam industri. Tentu saja kita tahu bahwa makanan dalam kaleng sudah sangat populer di negara manapun. Prinsip-prinsip pengalengan harus dipahami oleh mahasiswa, terutama titik fokus perhatian kami adalah pada sisi engineeringnya, ya. Perhitungan kecukupan panas, ya, pola penyebaran penetrasi panas, dan juga efeknya terhadap pemusnahan mikroba tertentu yang sesuai dengan target itu dipahami betul oleh mahasiswa, terutama kecukupan panasnya, karena panas yang diterapkan bila tidak cukup akan mengancam kegagalan proses pengalengan, yaitu tidak tereduksinya secara cukup jumlah bakteri di dalam kaleng. Demikian juga dengan adanya udara di dalamnya mungkin akan menyebabkan bakteri-bakteri tersebut dapat berkembang biak dan membahayakan ketika dikonsumsi nanti. Hal-hal itulah yang akan menjadi target pemahaman mahasiswa untuk mereka pahami dalam proses pengalengan dari sisi peralatan, ya, perhitungan dan juga perhitungan kecukupan panas akan membantu pemahaman mahasiswa bagaimana pentingnya memastikan itu semua sudah terlaksana dengan baik dalam proses pengalengan. Demikian bisa saya sampaikan. Mari kita ikuti video tutorial.